Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Fikri, NPM 1182191190021, Paralel 1 semester 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang olahraga atletik cabang lari gawang. Pengertian tentang lari gawang. Lari gawang adalah sebuah bidang olahraga yang dilakukan dengan berlari di lintasan sambil melewati rintangan. Jarak dalam perlombaan lari gawang adalah 110 meter untuk putra, 100 meter untuk putri, dan 400 meter untuk putra atau putri. Nomor-nomor lari gawang terdiri dari lari gawang 110 meter untuk putra dengan ketinggian gawang mencapai 3 kaki atau sekitar 1067 meter. Nomor-nomor lari gawang 100 meter untuk putri dengan menggunakan gawang yang lebih rendah. Nah, di sini ada ukuran palang pada lari gawang. Dalam olahraga lari gawang dibutuhkan properti yang sangat penting, yaitu gawang. Gawang tersebut mempunyai ukuran dan jumlah tertentu seperti yang dijelaskan berikut ini. Jumlah gawang dalam perlombaan lari gawang minimal 80 buah. Panjang maksimum bagian dasar yaitu 0,70 meter dengan lebar maksimum 1,20 meter. Berat gawang tidak boleh lebih dari 10 kg. Lebar palang kayu yaitu 7 cm dengan tebal 1-2 cm. Palang dibulatkan agar tidak tajam. Palang dicat berwarna putih hitam dengan ketentuan warna hitam yaitu selebar 22,50 cm dengan kedua tepinya yang berwarna putih. Peraturan lari gawang. Pelari harus mengetahui peraturan perlombaan lari gawang yang ditentukan oleh Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI. Berikut di bawah ini. 1. Semua perlombaan lari gawang yang diawali dengan garis start sampai melalui garis finish harus berada pada jalur lintasan yang sudah ditentukan. Kedua, seorang peserta dinyatakan didiskualifikasi jika melakukan hal-hal berikut. Peserta menarik kaki di luar badan bidang horizontal atas gawang pada saat melampauinya. Peserta melewati gawang yang bukan berada pada lintasannya. Nah, fase ini dimulai setelah kaki memimpin kaki depan berhasil melewati gawang terakhir dan mendarat. Langkah selanjutnya dijelaskan. 1. Mencondongkan badan ke depan. Bersamaan dengan itu melangkahkan kaki yang mengikuti kaki belakang ke depan. Membusungkan dada dan berlari secepatnya menuju garis finish dan sengaja menjatuhkan gawang. Nah, berikut adalah teknik dasar lari gawang 110 meter putra dan 100 meter putri. 1. Start yang digunakan adalah start jongkok. 2. Kecepatan berlari ke arah gawang dengan posisi badan agak miring ke depan saat melompat dan kaki yang lebih dulu dia luruskan. Posisi tangan pada sisi harus berlawanan dengan kaki yang memimpin, mengayun ke depan dan mengimbangi gerakan tubuh. Setelah melintasi gawang, menggerakkan kaki yang memimpin ke bawah kembali ke lintasan, ke depan dan ke arah gawang berikutnya. Selanjutnya, kaki kiri dilangkahkan ke depan ke arah gawang berikutnya. Gerakan harus diakhiri pendaratan yang sempurna. Kemudian pada posisi kaki harus dalam keadaan lurus. Lalu pada bagian kaki belakang diangkat dalam posisi yang tinggi. Selanjutnya melakukan sprint dengan kuat dan cepat di antara gawang satu dengan gawang selanjutnya. Posisi bahu dan pinggul dijaga agar selalu tetap paralel dengan gawang. Posisi tubuh sedikit naik turun ketika melewati gawang. Tahap teknik lari gawang 100 meter.
Yang menjadi faktor yang sangat penting pada lari gawang diantaranya adalah mengatur mengenai langkah, durasi, serta jarak langkah yang panjang sehingga dapat mendukung teknik lari. Teknik lari gawang erat kaitannya terhadap teknik lari sprint, sebab pada dasarnya pelari gawang harus memiliki keahlian sprinter yang handal. Kedua, teknik ini memiliki persamaan pada beberapa hal seperti tekanan pada pengangkatan lutut, lurusan kaki, dan gerakan tangan. Berikut tahapan-tahapan dalam melakukan lari gawang. 1. Tahap start menuju gawang pertama. 2. Tahap melewati gawang. 3. Tahap pendaratan. 4. Tahap akhir. Tahap start menuju gawang pertama. Tahap start menuju gawang pertama. Setelah start kemudian sudah hampir mendekati gawang pertama, lalu beralih dengan posisi pinggang terangkat tinggi dari gawang yang akan dilalui. Lutut diangkat tinggi yang dipimpin oleh paha dengan bentuk horizontal dengan menendangkan bagian tumit ke arah depan agar kaki dapat lurus, dan kemudian tumit diluruskan hingga sejajar dengan lutut untuk melintasi gawang. Lutut kaki tetap diangkat tinggi selama berlari. Tahap melewati gawang diawali dengan gerakan kaki cepat dan mengangkat lutut saat mendekati gawang. Semakin cepat mendekati gawang, maka semakin jauh lompatan harus dimulai. Saat melompat, tangan dan kaki digerakkan dengan keras. Ketika berada di atas gawang, lintasan gerak tubuh dibuat serendah mungkin dan posisi badan agak condong ke depan dan lutut sedikit ditekuk. Kedua tangan berguna untuk membantu kestabilan pada saat berada di atas gawang. Tujuannya agar tubuh cepat kembali ke posisi gerak dorong ke depan. Selanjutnya, posisi kaki yang digunakan untuk menolak ditarik ke depan dengan memutar kaki tersebut ke samping dalam posisi diangkat tinggi. Kemudian posisi kaki yang terdepan melalui gawang harus dalam keadaan posisi yang tetap lurus, maka segera diturunkan dan disusul oleh kaki yang mengikuti. Tahap pendaratannya. Pertama, posisi kaki lurus ketika mendarat. 2. Bagian kaki belakang harus tetap berada tinggi yang bertujuan untuk bisa bergerak bebas menjangkau ke depan dalam mengambil langkah panjang. Pada saat ini lutut kaki belakang ditekuk. Selanjutnya posisi badan dicondongkan ke arah depan. Tahap akhir pada olahraga lari gawang cabang atletik. Tahap ini dilakukan pada saat setelah kaki yang memimpin berhasil melewati gawang yang terakhir dan melakukan pendaratan, sehingga langkah-langkah berikut. 1. Posisi badan condong ke arah depan, kemudian melakukan langkah kaki secara bersamaan. Dada dibusungkan ke depan, lalu berlari secepat mungkin ke arah garis finish. Teknik dasar lari gawang 400 meter. Teknik lari gawang 400 meter hampir sama dengan lari gawang 100-120 meter, tetapi tidak begitu melelahkan karena gawangnya lebih rendah. Untuk itu perlu melakukan teknik dasar seperti di bawah ini. 1. Posisi badan lebih tegak lurus dan tidak terlalu dimiringkan saat melewati gawang. Mengangkat kaki yang memimpin hingga horizontal dan meluruskannya ke depan untuk melompati gawang dan menggapai serta membawa tangan pada posisi tubuh yang berlawanan ke depan untuk mengimbangi gerakan kaki. Kaki yang mengikuti ditekukan terhadap lutut lalu diputar ke depan secara horizontal dalam melompati gawang. Kemudian lutut kaki yang terakhir diputar ke atas setelah kaki dijejakkan di atas lintasan untuk mengambil langkah berikutnya. Hal-hal yang harus diperhatikan setelah melewati gawang. 1. Jejakan kaki yang memimpin dengan secepat mungkin pada permukaan lintasan sesudah melompati gawang. Sesudah kaki yang memimpin mendarat, maka segera lakukan 3 langkah di antara gawang. Selanjutnya bergerak dengan cepat di antara gawang dan garis start hingga sampai
garis finish. Nah, cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.